Ia menemukan kuncinya, yaitu dia harus kembali pada Taeyong, kembali dalam pelukan lelaki itu dan mengucapkan kata cintanya kepada Taeyong yang sudah jatuh cinta begitu dalam pada Taeyong, dan tak ada gunanya lagi menutupi semua ini. Dia harus menemui Taeyong dan mengatakan bahwa dia sangat mencintai pria itu, serta minta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Tidak ada yang perlu dilakukan lagi saat ini. Berakal keyakinan yang kuat, dia minta taksinya. Dia harus kembali ke mansion dan meminta maaf pada Taeyong yang sadar bahwa Taeyong telah merubah segalanya. Hidupnya menjadi semakin berarti saat Taeyong bersamanya. Taeyong mengambil kunci mobilnya dan bergegas keluar ruangan. Pikirannya tidak tenang sejak tadi yang pergi dari pagi dan sampai sekarang tidak bisa dihubungi karena gadis itu tidak membawa ponselnya. Taeyong merasa kesal. Taeyong dari mobilnya membelah jalanan kota Seoul di siang hari. Dia tidak tahu harus mencari kemana, namun tujuannya saat ini mencari. Seharusnya Taeyong tidak merasa kecewa dan kesal. Seharusnya dia tidak membiarkan gadis itu pergi tadi pagi. Taeyong sadar dia telah bersalah. Taeyong mengendarai mobilnya dengan sangat kencang. Jadi dia menemukan Yen. Dia berjanji akan menuruti apapun kemauan gadis itu dan tidak akan pernah memaksanya lagi. Taeyong mengendarai mobilnya dengan begitu kencang hingga tiba di persimpangan. Adalah sebuah truk yang melaju dari arah berlawanan. Taeyong menginjak remnya namun sama sekali tak berfungsi. Berkali-kali Taeyong menginjak pedal rem namun tidak berfungsi. Remnya blong. Sial. Suara dan dentuman itu terdengar begitu keras saat akhirnya mobil Taeyong menabrak pembatas jalan lalu terseret dan terguling beberapa meter. Tubuh Taeyong pun ikut terpelanting ke jalanan dengan keadaan mengenaskan dan bersimbah darah. Taeyong batuk dan mengeluarkan dari mulutnya. Di saat seperti ini dia masih memikirkan Yen. Dia masih memikirkan gadis itu berada di mana. Dia tidak ingin mati sekarang. Dia masih belum menggapai gadis itu sepenuhnya. Pandangan Taeyong mulai memburam dengan air mata yang perlahan mulai jatuh. Nafas Taeyong mulai tercekat, kesadarannya semakin minim. Orang-orang lain berkumpul di tempat kejadiannya. Ambulan datang membawa tubuh Taeyong ke dalam sana. Sirine ambulan terdengar begitu nyaring menyapu setiap jalanan yang dilewati. Taeyong berdoa jangan sampai dia menjadi akhir dari hidupnya. Suara sirine ambulan terdengar begitu nyaring membelah jalan kota Seoul. Langsung saja dan kecelakaan masuk berita karena Taeyong bukanlah orang biasa. Dia adalah konglomerat terkaya di Korea Selatan. Ia turun di depan mansion Taeyong dan masuk ke dalam. Terlihat keadaannya tidak biasa di sana. Louis, salah satu supir pribadi Taeyong, lelaki itu terlihat sangat panik dan tergesa. Ian merasa bingung. Victoria juga sama paniknya. Louis, ada apa? Nona Yen, Tuan Taeyong. Kenapa dengan Taeyong? Apa yang terjadi? Ian merasa semakin panik saat melihat mata Victoria berkaca-kaca. Tuan Taeyong kecelakaan.
bahwa aku bertemu dengan sekarang aku ingin melihatnya. Maaf Nona, keadaan di sana tidak baik, banyak aku dia dan Anda akan menjadi berikan aku kuncinya cepat berikan. Ian dorong tubuh Lois dengan kuat sampai pria itu terjatuh dan mengambil kunci mobil tangan pria itu. Nona, Ian jangan pergi, seru Lois, dia merasa khawatir. Ian menangis tanpa henti sepanjang jalan, jantungnya bagaikan diremas-remas. Dia merasa menyesal pergi begitu saja tanpa merahkan perasaan Taeyong, dan yang paling disesalinya dialah Taeyong belum tahu perasaan yang sesungguhnya. Ian belum mengucapkan kata cinta kepada lelaki itu. Jika hal buruk terjadi, maka Ian merasa menjadi wanita paling jahat di dunia. Dia merasa sangat menyesal seumur hidupnya. Tuhan, kumohon berikan aku kesempatan bersamanya. Aku sangat mencintainya. Ian mengendarai mobilnya bagaikan orang kesetanan. Pikirannya hanya bersarang pada Taeyong. Dia menyalip kendaraan lain dan melewati lampu merah. Air mata ketakutan itu terus mengalir membahasi pipi Ian dan penampilannya berantakan sekarang. Mereka berjalan pada Ian, namun gambar Ian Tanti menjadi mangsa mereka saat ini. Siapa yang tidak kenal dengan putra presiden yang sangat cantik bernama John Ian? Seluruh penjuru negeri ini juga tahu kemunculan Ian dengan keadaan wajah berantakan dan arwah wajah panik menimbulkan spekulasi di antara banyak orang. Ian berlari dan akhirnya dia bertemu dengan Henry yang menunggu di depan ruang UGD. Henry masih terkejut dengan kedatangan Ian. Ian, bagaimana Taeyong? Dia baik-baik saja kan? Aku mohon tolong katakan baik-baik saja. Terjadi terjadi saja Nim keluar dari kantor. Seharian dia memikirkan dan tidak fokus dengan pekerjaannya. Jadi aku rasa dia keluar untuk mencarimu. Ian menangis sesenggukan. Dia menutup wajahnya dengan kedua tapak tangannya. Dia merasa sangat menyesal. Semua ini pasti tidak akan terjadi jika dia tetap bersama Taeyong seumur hidupnya. Tidak pernah sepanik ini dan dia tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Namun kali ini berbeda. Ian merasa takut. Dia takut jika tidak bisa bersama Taeyong lagi. Lagi-lagi Ian dihantam rasa bersalah dan penyesalan yang teramat sangat. Henry ikut prihatin melihat keadaan Ian. Ini semua karena aku. Andaikan aku tidak pergi, pasti Taeyong baik-baik saja. Andaikan aku merasanya lebih awal, pasti itu semua tidak akan terjadi. Ian menangis tanpa henti. Hentinya sangat bagaikan tersayat-sayat. Dia sungguh menyesal. Henry ikut prihatin lalu menepuk punggung Ian pelan. Ini bukan kesalahanmu Ian. Saja Nim sangat mencintaimu. Aku yakin dia pasti bisa bertahan dan aku yakin pasti ada dalang di balik semua ini. Ada yang menyabotase mobil saja Nim sehingga kecelakaan itu terjadi. Ian masuk ke dalam ruangan Taeyong. Dia merasa hatinya terdiri saat melihat Taeyong terbaring di belakang dengan alat penapang di depan. Taeyong komandan tak sadarkan diri dari kecelakaan yang dialaminya sangat parah. Air matanya jatuh. Dia melihat wajah Taeyong begitu pucat dan bibir pria itu yang membiru. Suasana di ruangan Tuan Ning hanya punya alat medis yang terdengar mengisi kesunyian.
Yan terus berbicara sendirian walaupun dia tahu Taeyong tidak mendengarnya. Pria itu sedang koma. Kumohon Taeyong, saat kau mengatakan satu kalimat yang selama ini aku impikan, aku merasa bahagia. Kau merasakan hal yang sama. Saat bersamamu aku merasa bahagia. Kau membuatku mengenal cinta sesungguhnya. Taeyong, awalnya aku berpikir semua itu obsesi, namun semuanya lenyap saat kau mengatakan bahwa mencintaiku. Maafkan aku Taeyong, aku menyesal. Saat ini aku punya ingin mengatakan padamu Taeyong sebuah kalimat yang sangat ingin ku ucapkan. I love you Taeyong. Yan menjamkan matanya dan air mata itu jatuh membasahi punggung tangan Taeyong. Dia meraih tangan Taeyong, mencupnya seperti yang sedang dilakukan Taeyong untuknya. Yan menggenggam tangan itu dengan erat. Dia menyadari sampai di detik ini Yan tidak bisa tanpa Taeyong karena dia yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Hari demi hari terus berlalu, namun Taeyong belum sadar dari komanya. Mata itu belum terbuka, namun Yan senantiasa setia di samping Taeyong. Siang dan malam gadis itu selalu menunggu Taeyong dan menjaganya. Yan sering berbicara dengan Taeyong walaupun pria itu tidak akan mendengarnya. Ia tidak peduli dengan gosip murahan di luar sana. Dia lebih memperdulikan Taeyong yang ikut prihatin melihat Yan. Perjuangan gadis itu sangat luar biasa. Sejak ada bertahun yang dirawat di rumah sakit, Yan hampir senantiasa berada di samping Taeyong hampir 24 jam. Taeyong mengetuk pintu lalu masuk ke dalam ruangan. Hal itu membuat Yan menoleh. Aku membawakan makan malam untukmu Yan. Kau bisa istirahat, aku akan menggantikanmu sebagai menjaga Sajang Nim. Terima kasih Yan, tapi aku akan tetap di sini. Kau bisa kembali ke kantor. Aku takut urusan kantor Taeyong akan terbengkalai. Yan mengangguk, ternyata Taeyong minum saudara. Kita tidak mungkin menghubungi mantan istrinya, tapi anaknya bisa saja aku hubunginya, tapi sebaiknya tidak. Anak. Ya, Sajang memiliki seorang anak lelaki yang sudah dewasa bernama Jason. Saat ini dia sedang di Inggris. Terkadang anaknya berkunjung di mansion setiap 1 tahun sekali. Yan, tangan Sajang bergerak. Yan langsung mendekati pelangkar dengan cepat. Lalu dia melihat gerakan itu semakin jelas. Yan harus Sajang berdebar kencang. Yan, cepat panggil dokter. Henry langsung bergegas keluar dan memanggil dokter. Tak lama kemudian tim medis datang masuk ke ruangan Taeyong. Perasaan bahagia meliputi Yan. Dia merasa lega. Adalah Yan, dia adalah pria yang kuat. Kau benar Yan. Semoga semuanya baik-baik saja. Yan langsung berdiri dari duduknya mendengar hal itu. Dokter yang bernama Kim Jong Yan itu melari ke arah Yan. Apakah Anda benar Yan? Yan mengangguk. Dokter Kim tersenyum. Anda bisa menemuinya sekarang. Terima kasih dokter. Dokter Kim kemudian pergi. Yan tersenyum menatap Yan. Sudah aku katakan kan, Sajang Nim orang yang kuat. Sekarang kau harus menemuinya Yan. Yan mengangguk. Dia melangkah pelan dan masuk ke dalam ruangan Taeyong. Dia lihat Taeyong yang sudah membuka matanya. Terdepan itu berada Yan. Pilu dan air matanya sudah jatuh. Yan akhirnya berada di pinggir ranjang Taeyong dan